Assalamualaikum Ayah Bunda. Apakah suara saya sudah terdengar? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sudah, Us. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya ya Bunda? Sehat? Ya, Alhamdulillah. Semoga tetap selalu sehat. Baik. Assalamualaikum Mbak Khansa. Waalaikumsalam. Mbak Khansa. Ya, kurang 1 menit lagi insya Allah akan kita mulai. Alhamdulillah sehat. Suaranya apakah sudah terdengar, Bunda? Putus-putus, Ustazah. Oh, masih putus-putus. Apakah sudah terdengar? Sudah, Ustazah. Baik, sudah tidak putus-putus nih, Bunda? Betul. Alhamdulillah. Baik, acara akan kami mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmat dan nikmat-Nya lah kita dapat diberi kesehatan. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Kepada yang terhormat Ustadz Mizan Esos selaku Kepala Sekolah SD Al-Uswa 2 Surabaya, kepada yang terhormat Ustadzah Anglis Ayu Anjarsari MSI selaku pemateri pada sore hari ini, yang saya hormati Ustadz-Ustadzah SD Al-Uswa 2 Surabaya, dan tak lupa para hadirin khususnya Ayah Bunda Komite SD Al-Uswa 2 yang dirahmati Allah. Sebelumnya saya sangat berterima kasih karena telah diberikan kewenangan kepada saya untuk memandu jalannya acara parenting pada sore hari ini. Dan saya sangat merasa bangga karena bisa berhadapan dengan orang-orang yang sangat luar biasa dalam pengorbanan dan juga keikhlasannya dalam mendidik. Sesuai dengan tema utama kita hari ini, yakni tidak panik saat anak jungkir balik. Ya, benar. Peran orang tua mendampingi anak dalam mengatasi masalah itu memang sangat dibutuhkan. Mari kita sama-sama, ya Ayah Bunda, akan menimba ilmu tentang bagaimana sih peran orang tua dalam mendampingi anak yang benar. Oleh karena itu, izinkanlah saya untuk membacakan susunan acara 2 tilawah, ketiga materi sekolah, dan penutup. Mari kita bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yakni tilawah yang akan disampaikan oleh Ananda Khonsa kelas 2. Assalamualaikum Mbak Khonsa. Waalaikumsalam. Mbak Khonsa sudah siap? Siap.
Iya, silakan Mbak Kansa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa. Wan nashitati nashqa. Was-sabihati sabha. Was-sabiqati sabqa. Fal-mudabbirati amra. Yauma tarjufur rajifah. Tatba'uha radifah. Qulubun yawma'idhin wajifah absaruha khashi'ah yaquluna inna lamarduduna fil hafirah idza kunna idzaman nakhirah qalu tilka idzan karratun khasirah fa innama hiya zajratun wahidah فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دهاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها صدق الله العظيم. Masya Allah. Terima kasih Mbak Khansa. Sama-sama. Jikalau mau tahu tentang kecintaan Allah kepada hambanya, maka bisa dilihat bagaimana kecintaan hambanya terhadap Al-Quran. Semoga kita senantiasa dicintai Allah melewati atau melalui Al-Quran. Acara selanjutnya yakni materi yang akan disampaikan oleh Ustadzah Anglis Ayu Anjasari MSI. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada sore hari ini diberi kesempatan bersilaturahim dengan komite dan wali murid ya dari SD 2 Al-Uswah. Dan insya Allah nanti dalam proses diskusi saja ya, kita sharing saja di sore hari ini.
Ini adalah judul yang beberapa waktu yang lalu juga kami jadikan bahan diskusi juga di IG Live-nya Al-Uswah ya, di SD Al-Uswah juga. Nah, ini mungkin paket lengkapnya gitu ya kalau di Zoom ini, karena insya Allah ruangnya lebih memungkinkan untuk berbicara lebih banyak, berdiskusi juga lebih banyak. Mohon izin Ustadz Sada, saya dan Bapak Ibu sekalian ya, saya akan share PowerPoint. Oke, stay cool saja ya, stay cool kita ya dalam melakukan pendampingan pengasuhan untuk anak-anak kita yang harapannya pengasuhan itu kita lakukan secara positif ya. Oke, saya ingin kita interaktif melalui chat room. Silahkan senam jari di sore hari, boleh sambil menuliskan pengalamannya ayah bunda sekalian. Kira-kira apa saja yang sering memicu munculnya rasa panik Anda saat berjumpa dengan anak-anak? Monggo, saya tunggu di room chat. Kira-kira apa saja ya yang ayah bunda temukan ketika merasa panik ya saat berjumpa dengan anak-anak. Room chatnya sudah dibuka ya, Ustadzah ya. Nah, ini orang tua bisa menuangkan tulisan di room chat ini, silakan. Karena bertemu dengan anak-anak itu pasti sensasinya luar biasa. Banyak sekali ya, sejuta rasa gitu ya. Banyak sekali pengalaman, banyak sekali respon yang sangat mungkin muncul. Dan terutama ketika rasa panik yang dirasakan oleh ayah bunda itu saat menjumpai momentum atau peristiwa seperti apa sih bersama anak-anak. Monggo, saya tunggu di room chat. Ini belum ada yang masuk. Oke, yang pertama di sini muncul respon dari wali murid adalah ketika anaknya menangis saat lupa menghafalkan surat. Baik, kemudian berikutnya ketika anak cerita dibully oleh temannya di sekolah, dikerjain sama temennya. Oke, panik saat anaknya tiba-tiba datang dengan hidungnya berdarah-darah. Oke, baik. Ada lagi? Saat tiba-tiba mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Oke. Saat anaknya bercerita dibully ya. Oke, yang banyaknya ini anaknya bercerita tentang perlakuan yang diterima dari teman ya, barangkali begitu. Dibully baik itu verbal maupun fisik gitu ya. Oke, panik saat anaknya teriak-teriak di depan umum. Oke, ada lagi ya Bunda? Ya, anak-anak luar biasa ya. Anak-anak itu punya banyak ekspresi gitu ya, sejuta ekspresi, dan itu pun akan memunculkan berbagai macam rasa ya yang dialami oleh orang tua selama mengasuh mereka. Ada lagi? Oke, saat mulai mengerti kosakata baru yang itu agak wow karena mungkin belum fasenya ya, tapi dia sudah mengucapkan itu. Oke, ada keluhan fisik terkait dengan rasa sakit, dan ada kejadian yang berkaitan dengan kemunculan rasa sakitnya. Oke, kemudian ada rasa panik yang muncul saat setahun berbohong. Oke, baik. Ada lagi? Oke, dari sekian banyak ini yang paling saya ingat tadi adalah yang pertama ketika anaknya bercerita tentang pengalaman dibully, begitu ya. Dibully baik verbal maupun fisik, kemudian menjumpai kosakata-kosakata baru yang lebih berkonotasi negatif, baik itu kata-kata kotor, bad language, maupun kosakata-kosakata yang belum lazim diucapkan untuk anak seusia sekolah dasar, mungkin begitu ya. Kemudian ada yang bertanya tentang iman dan Islam, tapi ilmu kita sebagai orang tua belum sampai ke sana. Oke, ini ada pertanyaan kritis berarti ya, sifatnya lebih ke kritis ya. Jadi orang tuanya panik,
bagaimana cara merespon dan memberikan penjelasan secara benar, ini begitu nih. Baik, hal-hal yang muncul pengalaman para ayah bunda sekalian tadi itu apa ya, lazim dijumpai dan sangat umum ya untuk dialami oleh semua orang tua begitu, karena itu hal-hal yang sifatnya spontan ya, dan mungkin lebih banyak arahnya pada hal-hal yang di luar dari ekspektasi kita, di luar dari yang kita harapkan, terutama juga yang sifatnya mengancam tanda kutip gitu ya, keamanan, kenyamanan ya untuk anak-anak kita. Dan apalagi seorang ibu, kalau anaknya cerita ke bundanya, ya biasanya respon ibu lebih yang paling muncul spontan pertama adalah reaksi emosionalnya dulu ya. Mungkin entah itu terpancing ya. Ya salah satu bentuk panik itu merupakan respon yang alarm ya, alarm respon yang sebenarnya wajar dimunculkan. Nggak apa-apa, panik itu nggak apa-apa asalkan masih dapat dikendalikan. Ya, mungkin panik di beberapa menit awal saat kita mendengarkan cerita anak-anak kita gitu ya. Tapi harus bisa ternetralisir dalam beberapa menit ke depan sambil kita terus menyimak ya apa yang anak-anak kita sampaikan dan ceritakan. Nah, beberapa menit berikutnya ini yang cukup menentukan nanti bagaimana endingnya. Kita bisa membantu mereka, mendampingi anak-anak kita menemukan solusi dan mengajari. Yang paling penting nanti transfer skill-nya. Cara mendampingi, memberikan tips pada anak-anak, cara-cara mengatasi persoalan mereka. Oke, terima kasih Ibu Bunda sudah interaktif di room chat. Kita lanjut dulu. Jadi di sini saya ilustrasikan secara singkat seperti ini. Aksi itu memunculkan reaksi, dan ini hari-hari gitu ya. Hari-hari kita selalu berisi hukum dasar ini gitu ya. Aksi, reaksi dan seterusnya. Terutama karena kita makhluk sosial, kita selalu berinteraksi dengan banyak pihak, dengan banyak orang, sehingga apa yang kita sikapi atau sikap yang muncul dari diri kita itu bersumber dari apa yang kita tangkap dari lingkungan. Nah, aksi reaksi ini mari kita ganti dengan aksi, berpikir, dan reaksi. Jadi selisihnya ada di sini, ada proses berpikirnya. Karena kalau aksi reaksi saja itu sangat mungkin yang sifatnya spontanitas, responsif seperti itu. Harapannya ketika ada proses berpikir di antara aksi dan reaksi, itu ada proses menelaah terlebih dahulu persoalan dan stimulasi yang diperoleh dari lingkungan. Saya lebih kupas lagi tentang aksi, berpikir, dan reaksi. Seperti ini. Jadi proses berpikir itu fungsinya sebagai jeda. Ada yang saya katakan tadi beberapa menit untuk kita menelaah, ya, melakukan proses analisa sambil terus menyimak cerita. Ini saya bayangkan kondisinya anak-anak berlari gitu ya dengan reaksi emosi yang beragam ya, mungkin rasa takut, ada yang nangis mungkin atau berteriak atau mungkin yang memunculkan banyak respon emosi yang sifatnya negatif ya. Lari ke arah kita, kemudian dia sambil bercerita dengan menggebu-gebu mungkin ya, atau dengan sambil nangis juga dan seterusnya. Dan ceritanya juga nuansa konflik misalnya begitu. Misalnya seperti pengalaman banyak orang tua tadi di room chat dikatakan mereka cerita mereka habis dipukul, mereka habis dibully verbal, misal diolok dan sebagainya ya, yang sifatnya negatif ya, melukai diri mereka ya secara psikis dan fisik. Nah, itu pasti yang pertama kali muncul dari kita menyaksikan gerak langkah mereka itu pasti deg-degan gitu ya. Kalau saya anak saya seperti itu, saya melihat anak saya seperti itu dari kejauhan dia mendatangi saya dengan ekspresi yang sudah terlihat negatif gitu ya. Mungkin saya pun akan terpicu gitu ya. Secara naluriah keibuan itu akan muncul. Gitu ya, akan muncul rasa berjuta rasa diantaranya bertanya-tanya, kenapa itu kok berderai-derai air matanya gitu ya, atau mungkin kenapa itu kok hidungnya berdarah-darah. Tadi ada pengalaman wali murid yang di room chat dikatakan datang dengan hidung berdarah-darah misalnya, atau kenapa dia kok kayaknya menangis ya itu, atau dia kok kayaknya marah sekali ekspresi emosinya dan sebagainya. Itu biasanya akan memicu juga, membuat kita juga memunculkan respon yang kurang lebih sama. Karena biasanya simpati akan lebih mudah muncul ketimbang empati gitu ya. Nah, di sini kita ubah simpatinya menjadi empati. Simpati kita menjadi empati kita. Simpati itu begini, bedanya simpati dengan empati. Simpati itu kalau kita menyaksikan orang lain menyaksikan orang lain sedang, atau anak kita tadi sedang menangis gitu ya.
kita ikutan nangis itu simpati gitu. Kalau empati itu masih ada logika yang masuk ya, meskipun tidak banyak. Ya, jadi ketika melihat anak kita menangis tidak selalu kemudian ditanggapi dengan menangis juga. Jadi kita masih agak mikir juga, ini ada tanda tanya gitu ya, ini nangisnya kenapa? Kenapa kok dia nangis sampai seperti ini? Apa yang menyebabkan dan seterusnya. Jadi ada kontrol diri yang kita lakukan terhadap diri kita sendiri sehingga kita tidak memunculkan reaksi perilaku yang sama dengan anak ini. Gitu. Kita masih bisa menahan diri, oh kita nggak ikut nangis. Kita bisa netral, kita bisa objektif. Nah di sini yang saya sebut dengan berpikir itu sebagai sebuah jeda untuk memberi kesempatan diri kita sendiri ya, atau mengaktifkan analisa kita untuk bisa menangkap lebih banyak informasi, lebih komprehensif juga. Jadi objektivitas ya, open mind ya, pemikiran kita terbuka, kita mulai mengaktifkan fleksibilitas kita dalam berpikir, kemudian kita mengaktifkan juga rasa ingin tahu kita lebih banyak, menggali informasi lebih banyak lagi. Seperti itu. Jadi tanpa mengabaikan respon emosi yang muncul dari si anak. Ayah bunda tetap bisa menanggapi ya, ketika anaknya berlari dengan kondisi emosi negatif tadi, tetap bisa menyediakan bahunya untuk dia bisa bersandar, membuka tangannya untuk dia bisa lari ke pelukan kita, begitu ya, atau melakukan aktivitas yang sifatnya membantu first aid ya, bantuan darurat terhadap si anak. Mungkin kalau tadi anaknya mengeluh sakit dan seterusnya, segera mungkin kalau ada kompres misalnya, atau ada tadi mimisan atau yang berdarah dari hidung, itu nanti bisa melakukan proses untuk menghentikan reaksi fisiknya tersebut gitu, untuk mempercepat pemulihannya misalnya. Sambil kita melakukan aktivitas-aktivitas itu ya, secara responsif untuk fungsi first aid, bantuan segera, sambil pemikiran kita buka seluas mungkin, bersiap melakukan analisa gitu. Analisa ini nanti outputnya adalah kita bisa mengambil solusi dengan melakukan pertimbangan cost benefit. Gitu. Jadi ini kompleks sekali. Insya Allah kalau berpikirnya seperti ini sangat membantu kita pribadi sebagai orang tua untuk lebih terkendali juga. Harapannya setelah ada proses berpikir yang hadir di antara aksi-reaksi, itu akan menghasilkan setelah reaksi itu ketenangan. Yang kita harapkan itu. Gitu. Karena kembali lagi bahwa anak-anak itu masih sangat terbatas dalam banyak hal. Cara berpikirnya gitu ya, cara dia menangkap, memaknai, menerjemahkan peristiwa-peristiwa yang dia alami, sudut pandangnya juga masih sangat terbatas karena proses berpikirnya juga masih dalam proses perkembangan ya, mengembangkan lebih kompleks gitu kan. Jadi mungkin belum bisa melihat dari beberapa sisi, belum bisa melihat dari sudut pandang orang lain, egosentrisnya masih berkembang dan itu wajar begitu. Sehingga kita orang dewasa ini yang perlu mengendalikan lagi diri kita untuk tidak ikut menjadi childish seperti anak-anak begitu ya. Kalau anak-anak itu hal yang wajar begitu. Sehingga yang pertama tadi tetap diterima responnya, respon ekspresi negatifnya, emosi negatifnya tadi kita terima dengan pelukan, dengan dielus misalnya, atau dengan menerima, oh ya gitu, gimana lagi ceritanya, kita tampung semua cerita mereka begitu, sambil melakukan aktivitas yang membantu tadi tanda kutip untuk first aid-nya gitu ya. Tapi perlu ada kontrol untuk tidak mudah larut dalam situasi yang masih bisa dikatakan satu sisi dari informasi anak kita gitu ya. Ya, pasti yang diceritakan akan banyak berhubungan dengan pihak lain, entah temannya, gurunya, atau siapapun orang yang dia jumpai. Juga akan berhubungan dengan banyak situasi, baik itu di sekolah, di dalam kelas, di lapangan, di tempat bermain, dan dimanapun. Itu, begitu ya. Akan juga banyak faktor-faktor distrak yang terkait, gitu kan. Masih banyak hal yang harus kita gali, gitu kan. Maka itu, proses analisa itu nanti berjalan sambil terus menggali informasi yang ada. Ini salah satu ayat yang coba saya cari tadi malam gitu ya, untuk menguatkan kita, karena kita orang muslim ya, dikatakan oleh Allah dalam surat Az-Zumar ayat 9 ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Artinya, katakanlah apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Nah, di sini Allah juga sudah menekankan bahwasanya
manusia itu dibekali akal. Istimewanya manusia dan derajat tingginya manusia ada pada akalnya. Sehingga akal ini difungsikan untuk berpikir gitu ya. Harus ada beda begitu manusia dengan makhluk ciptaan Allah lainnya. Jadi karena kita punya modal diberikan oleh Allah, fiturnya itu akal untuk berpikir, dari akal itu kita belajar, dari akal itu kita berusaha memahami banyak hal. Jadi sebenarnya itu sejalan dengan yang Allah inginkan gitu ya. Dari kesifatan manusia itu sendiri. Ini adalah beberapa opsi langkah singkat saja, nanti mungkin kita lebih kayakan di diskusi interaktif. Ini saya sampaikan, saya tidak banyak, jadi saya sampaikan terlebih dahulu mungkin beberapa hal ini, nanti lebih lanjut kita bisa diskusi case by case-nya. Ini beberapa, ada 6 ya, opsi langkah yang setidaknya bisa dicoba untuk dilakukan, pun saya sendiri juga sampai sekarang masih berlatih untuk bisa menggenapkan sampai dengan 6 opsi ini, gitu ya. Yang pertama, menguasai diri sendiri dulu, ya sudah kita bahas tadi, sudah saya singgung, kondisi-kondisi yang membuat panik itu biasanya kondisi-kondisi yang di luar dugaan kita, di luar ekspektasi kita gitu ya, hal yang tidak kita sangka-sangka. Maka pasti secara respon alamiah manusiawi kita, apalagi kita apalagi kita ibu gitu ya, yang didominasi emosional, itu biasanya emosinya juga yang muncul duluan. Maka kendalikan emosi dulu, kendalikan emosi kita dulu. Setidaknya tadi melalui cara menghadirkan proses berpikir di antara aksi dan reaksi tadi, supaya ending dari reaksi perilaku kita lebih tenang. Gitu. Lalu, setelah kendalikan emosi, ya entah dengan cara apa, minimal misalnya secara teknis bisa dilakukan dengan inhale, exhale. Tarik nafas panjang, buang nafasnya perlahan. Seperti itu, sambil beristighfar. Ya, itu yang paling first aid-nya dari syariat itu istighfar itu ya. Beristighfar itu mengingat kesalahan-kesalahan kita dan bermohon ampun kepada Allah ya. Ya bermohon juga supaya Allah menundukkan kemarahan kita, menundukkan rasa paniknya begitu ya. Ada mekanisme yang dituntunkan juga dalam syariat kita. Lalu yang kedua adalah atur respon tubuh. Gitu. Atur respon tubuh. Jadi biasanya yang paling lazim, yang paling sering wajar muncul itu reaksi tubuhnya adalah gemetar. Ya biasanya kita akan gemetar atau pada beberapa orang jadi lemes, kayak nggak punya tulang katanya gitu ya, kayak udah mau pingsan aja kalau melihat anaknya dalam kondisi yang tidak semestinya atau tidak diduga tadi ya, biasanya seperti itu, gemetar. Lalu jantung berdegup kencang, itu yang paling sering terjadi. Gupuh kalau bahasa Jawanya gitu ya, semacam gelisah begitu. Atau mungkin beberapa di antara wali murid kita ya, manusia itu juga mengeluarkan keringat dingin atau mengeluarkan berkeringat lebih banyak begitu. Ya, itu beberapa reaksi-reaksi emosi, respon tubuh yang dimunculkan, dan itu hal yang wajar, tetapi perlu kita kendalikan. Ya, dengan kendali emosi tadi, beristighfar, kemudian mencoba untuk menghadirkan proses berpikir di tengah aksi reaksi tadi, insya Allah sambil melancarkan kembali metabolisme dan alur pernafasan ya, misalnya inhale exhale tadi, tarik nafas panjang, hembuskan perlahan dan seterusnya. Sambil mengaktifkan terus telinga kita untuk menyimak, pasti anaknya juga sambil cerita terus gitu kan, nggak apa-apa gitu ya, kita terima, kita tampung, kita simak. Lalu arahkan perilaku kita. Ya, kalau memang kondisi berdiri itu tidak nyaman, cari tempat duduk di sekitar lokasi ya, di lokasi peristiwa saat berjumpa dengan anak itu, posisi duduk itu akan lebih nyaman ketimbang dalam posisi yang berdiri. Begitu. Terus mungkin menyiapkan beberapa, kalau memang ada air mineral dan sebagainya, itu sangat membantu untuk melancarkan reaksi tubuh tadi gitu ya, supaya kita juga lebih tenang. Nah, yang kedua, setelah kendali diri kita sudah terkuasai dengan optimal, yang kedua adalah komunikasi dialogis gitu ya. Kan anaknya sambil cerita terus tadi kan, atau kita sambil melakukan first aid-nya tadi gitu ya. Kalau tidak mungkin dilakukan langsung, maka pending dulu jeda, nanti cari waktu mungkin sorenya atau beberapa waktu setelah itu, setelah dia sudah tenang atau setelah dia sudah tidur, setelah dia sudah cukup makan gitu ya, istirahat dan seterusnya. Ketika kita juga sudah mulai stabil, lakukan yang langkah kedua ini, komunikasi dialogisnya. Dalam berkomunikasi dialogis, fokuskan topiknya secara spesifik. Karena mengingat tadi anak-anak itu masih sangat terbatas dalam memahami situasi dan peristiwa, maka biasanya dia akan bercerita banyak hal. Apalagi untuk anak-anak yang sangat ekspresif ya, dia akan menceritakan semuanya gitu. Terkadang itu yang diceritakan random, tidak sistematis ya, belum
belum urut dari dari urutan kejadian itu nggak urut, dia ceritanya kadang lompat-lompat dan seterusnya. Nah, kita coba untuk membantu dia mengurai perlahan, fokus pada topik-topik yang spesifik terlebih dahulu. Oh, tadi habis dipukul. Jadi tadi yang dipukul siapa gitu. Yang memukul siapa gitu ya. Itu kita perjelas dalam tahapan fokus topik spesifik ini. Karena anak-anak juga masih sangat belajar untuk mengkomunikasikan ide dan gagasan. Sehingga pada beberapa anak terkadang itu masih suka kebalik-balik. Suka terbalik-balik antara apa itu ya, tata bahasa Indonesia, kata aktif dan kata pasif. Aku tadi memukul, padahal mungkin dia dipukul. Atau kebalikannya, tadi aku dipukul, padahal dia juga memukul. Misalnya seperti itu. Itu perlu kita perjelas perlahan dengan anak-anak ya, melalui komunikasi dialogis ini di fase yang pertama, fokus topik spesifiknya. Terima emosi anak ya, kalau dia mau marah-marah, dia sambil mempraktekkan dengan emosional, itu diterima dulu. Oh kayak gitu, terus apalagi yang dirasakan, kita gali gitu ya. Oh iya, nggak apa-apa, wajar kalau kamu merasakan itu. Oh iya, nggak salah kalau kamu marah dalam situasi itu. Oh jadi kayak gitu rasanya dan seterusnya. Kita berikan konfirmasi gitu ya, menandakan, memberikan sinyal kepada anak bahwa kita memahami ekspresi emosinya. Oh kayak gitu. Oh iya, iya Bunda ngerti maksudmu, misalnya seperti itu. Itu statement umpan balik yang kita berikan dan sangat diharapkan anak saat dia bercerita banyak hal yang sementara ini adalah dari versinya begitu. Lalu simak verbal dan nonverbal anak. Jadi selain mendengarkan kalimat yang dia sampaikan, ekspresi tubuhnya harus kita record juga, harus kita rekam juga. Dalam arti misalnya ada beberapa amatan, sorotan matanya misalnya gitu ya, dan sebagainya untuk bisa membuat kesimpulan seperti apa nuansa yang sedang dia hadapi saat itu yang dia ceritakan ini gitu kan kita tidak hadir nih ceritanya di situasi tersebut kan kita dapatnya past tense gitu ya. Ceritanya kan sudah berlalu dan dia menceritakan ulang seperti itu. Setelah komunikasi ini dilakukan, dan komunikasi ini tidak selalu harus selesai dalam satu sesi, bisa saja loh kemudian fase nomor 2 ini, komunikasi dialogis ini harus kita lakukan dalam beberapa sesi. Misalnya sore ini, nanti dilanjut lagi besok pagi, mungkin gitu ya, atau mungkin masih lanjut lagi besok pulang sekolah, misalnya begitu, masih sangat mungkin. Jadi nggak usah buru-buru, kita santai gitu ya, kita santai saja. Artinya santai maksud saya tetap memberikan ruang ya, menyesuaikan dengan kesiapan anak juga untuk bercerita. Dan kalau dia belum cukup siap bercerita pada saat itu ya tidak boleh dipaksa untuk didesak, harus keluarkan semua yang dia tahu, nggak bisa. Itu sangat kondisional begitu. Setelah nanti kita peroleh simpulan dari apa yang disampaikan melalui perspektif anak kita, yang berikutnya adalah mari kita melakukan konfirmasi multi perspektif. Karena kita orang dewasa tidak boleh lagi hanya terjebak pada satu perspektif. Oke, kita sudah dapat data dari anak kita. Ini perspektif 1. Karena pasti harus multi perspektif ya untuk kita membuat kesimpulan. Nggak adil kalau cuma dapat dari satu informasi dari anak kita saja. Konfirmasi multi perspektif di fase ketiga itu kita lakukan melalui cross-check dari berbagai sumber informasi. Misalnya kalau terjadi di sekolah, maka lakukan kontak dengan gurunya segera. Gitu ya. Lakukan kontak dengan gurunya, kemudian tanya juga di situ saksi matanya siapa saja dalam kejadian itu. Misalnya ada nggak yang menyaksikan teman-temannya? Lalu teman-temannya bagaimana? Gitu ya. Jadi kalau memang perlu juga boleh ditanyakan. Ya, atau mungkin ada orang dewasa lain di sekitar yang juga menyaksikan, yang mungkin kita juga kenal, kita juga bisa hubungi. Jadi mengumpulkan informasi sebanyak mungkin, dan dalam kondisi pencarian informasi ini perlu membuat diri kita sendiri sebagai ibu atau orang tua, gitu ya. Itu dalam kondisi yang netral. Jadi nggak boleh kecenderungan ya. Ini pasti kok anakku yang benar. Kalau sudah gitu duluan ya akan sulit, gitu ya. Karena akhirnya terblokade persepsinya sudah akan reject dengan informasi yang lain nanti pada akhirnya gitu kan. Jadi lakukan konfirmasi dengan menggali lebih banyak informasi dari sisi yang lain, dari sumber yang lain. Yang keempat, terjemahkan alur masalah. Nah, yang keempat ini kita mengurai dan kita menyimpulkan bersama anak. Oh jadi Kak, gitu ya. Oh jadi Mas, Mbak, itu kemarin masalahnya kan gini. Jadi kamu dipukul oleh si ini. Si ini ternyata begini. Ternyata kondisi si anak ini, ternyata sebelumnya itu dia sedang main bola dan misalnya gitu ya, lagi kehausan gitu, misalnya kepanasan. Jadi
dia kondisinya juga emosinya nggak stabil, ketemulah sama kamu, pas kamu ngomong begini dia tersinggung, misalnya ya, ini random case aja yang coba saya tambah. Nah, itu berarti ekspresi anak ini kepada kamu itu ada sebabnya. Kita mulai bantu anak kita untuk belajar memahami perspektif orang lain, memahami kondisi orang lain juga. Tanpa kita mengabaikan respon dia ya, maksudnya tanpa kita mengabaikan keluhannya. Iya, memang dia mengeluh kesakitan mungkin karena habis dipukul, tapi kita perlu mengajarkan anak kita berpikir bahwa perilaku yang dilakukan oleh orang lain itu juga ada latar belakangnya yang perlu kamu tahu. Ya, jadi nomor 4 ini kita clearkan bersama-sama dengan anak. Kemudian yang kelima yang paling penting juga adalah mengajarkan solusinya. Berikan tips langkah solusi praktisnya. Oke, berarti gitu ya. Temanmu ini ternyata cukup sering emosian ya, cukup sering emosional, seringkali ekspresinya kayak marah-marah ya, nadanya nggak enak ya. Oke, berarti kalau kamu sudah dari pagi nih ngomong sama dia nggak enak, berarti langkah yang harus kamu lakukan adalah hindari dulu untuk hari itu tidak bermain dulu. Berarti temennya lagi nggak siap main. Berarti temennya lagi nggak pengen main dulu. Itu adalah langkah yang paling aman. Jadi kita ajarkan membaca ekspresi emosi orang lain, emosi temannya, lalu menyikapi, mengambil sikap yang tepat terhadap emosi itu. Nggak apa-apa nggak main dulu hari itu. Nanti next kalau dia sudah tenang, dia sudah happy, main lagi. Karena orang itu memang kadang butuh waktu gitu ya. Daripada nanti kamu kena semprot, ternyata dia marahnya bukan sama kamu sebenarnya, tapi kamu kena imbasnya gitu kan. Daripada kena imbas gitu dan mempengaruhi mood kamu, mending nggak main dulu hari itu, nggak apa-apa. Misalnya contoh paling kecil seperti itu. Jadi bukannya nggak boleh main selama-lamanya ya sama si ini misalnya, atau sampai anak saya dipindah aja, itu nggak solusi. Jadi yang paling penting nomor 5 ini mengajarkan tipsnya, apa yang harus dia lakukan, action real-nya pada saat menghadapi situasi dan sumber stresnya dia itu. Berikutnya lakukan monitoring perkembangan perbaikannya seperti apa. Besok dilihat lagi, ditanya lagi, diskusi lagi, gimana temennya? Yang hari ini sudah main belum? Oh belum bun, lagi masih marah-marah aja bawaannya. Oke, berarti diperpanjang dulu deh nggak mainnya. Nanti kalau dia udah tenang, baru boleh main lagi. Supaya sama-sama enak dan tidak saling menyakiti. Dan seperti itu. Begitu tuh monitoring perkembangan ini unlimited ya, tergantung situasinya sejauh apa situasinya bisa dikendalikan. Nah, kemudian yang keenam melatih manajemen diri. Kita perlu meyakini sebagai orang tua bahwa anak kita mampu menyelesaikan masalah mereka tanpa harus kita duluan yang maju, gitu ya. Percayakan anak itu memiliki kemampuan. Dasar dari statement ini adalah yang pertama, secara umum ya, secara realistisnya memang kita pun orang tua tidak selalu mendampingi dia selama-lamanya ya ayah bunda, karena kita suatu saat akan berpisah dengan anak-anak kita. Terutama perpisahan yang memang sebagai takdir yang sudah Allah tetapkan, yaitu kematian. Suatu saat kita akan meninggalkan mereka, maka mereka harus punya bekal kemampuan yang memadai untuk survive dengan tantangan mereka di dalam kehidupan mereka sendiri. Jadi kepercayaan yang kita berikan itu, dasar kuatnya adalah itu yang pertama, bahwa kita suatu saat akan meninggalkan mereka, dan kita yakin mereka punya kemampuan. Gitu ya. Yang kedua, kalaupun kita masih hidup ya dan bisa mendampingi dia di dalam kesehariannya, tetapi anak ini tumbuh dari satu fase kehidupan ke fase-fase yang lain yang semakin meningkat fasenya, begitu kan? Sehingga tidak selalu anak ini akan bersama kita. Ya, fase-fase yang umurnya sudah jauh lebih besar nantinya, kan nggak mungkin gembol terus sama mamanya gitu kan, nggak mungkin terus mamanya dan papanya jadi samping dia terus gitu. Dia harus belajar menghadapi sendiri. Dan percayalah bahwa dia mampu. Yang kedua, latih kemandiriannya. Jadi, mengeluh atau bercerita itu hal yang patut dan harus dilakukan oleh dia, tetapi bukan kemudian mengadu. Apalagi mengadu domba, gitu ya. Maksudnya itu membuat kesalahpahaman, misalnya antara orang tua dengan gurunya, atau orang tua dengan orang tua yang lain, atau orang tua dengan temannya, seperti itu tidak. Jadi, biasakan mereka menyelesaikan persoalannya dengan bantuan proses coaching yang kita lakukan kepada mereka. Gitu. Jadi nanti actionnya tetap harus mereka yang melakukan sendiri. Pun termasuk ya ketika misalnya mereka berselisih dengan gurunya. Sangat mungkin loh anak-anak kita berselisih dengan gurunya. Misalnya yang paling simpel saja ya, kasus-kasus
kalau saya zaman dulu sekolah itu misalnya, kok saya ujian saya itu nomor apa soal saya itu jawabannya benar tapi disalahkan. Zaman dulu begitu ya. Atau kalau zaman sekarang masih ada nggak yang seperti itu. Misalnya itu saja yang paling umum. Maka yang harusnya protes kepada gurunya adalah anaknya itu sendiri. Kita tinggal latih dia cara dia berkomunikasi. Nanti bilang sama Ustadz Ustadz, kayaknya ini kok aku benar ya jawabannya, kenapa kok disalahkan? Yang keliru di mana? Nah, kita ajarkan sampai pada statementnya. Karena nanti yang dihadapi adalah Ustadz, protes itu boleh, protes itu bagian dari asertivitas, keterbukaan, jadi boleh. Tapi asertivitas itu tidak agresif, gitu ya. Jadi protes itu tetap harus dengan kata-kata yang baik. Dan yang dihadapi karena Ustadzahnya, gurunya, ngomongnya nggak boleh kasar. Ya, konfirmasi, gitu ya. Ya, kita ajarkan cara ngomongnya. Nanti ngomongnya begini sama Ustadzah. Terus nanti dicatat Ustadzah bilang apa, gitu. Terus kalau sudah misalnya Ustadzah memang lupa dan memang ini sebenarnya betul tapi disalahkan, Ustadzah pasti kan nanti minta maaf, gitu. Kalau Ustadzah sudah minta maaf, kamu harus memaafkan dan bilang, oh ya Ustadzah nggak apa-apa. Berarti ini sudah diralat ya Ustadzah, nilainya bisa naik ya, misalnya begitu. Jangan lupa terakhir ucapkan terima kasih karena dia berhadapan dengan gurunya. Misalnya seperti itu ya. Jadi ada langkah teknis yang kita ajarkan ke dia sampai ke kata-kata statementnya pun nggak apa-apa kita ajarkan karena anak-anak masih sangat terbatas dalam berkomunikasi dan memilih kosakata, gitu kan? Jadi kita ajarkan sampai ke sana. Besoknya kita evaluasi lagi monitoring gimana sudah ditanyakan sama sudah gitu ya. Jadi bukan langsung kita cincing menyincing gamis kita lalu pergi ke sekolah dan protes. Ustazah, anak saya kok nilainya jadi jelek gara-gara Ustazah salah menilai. Tidak perlu begitu ya. Dan itu ternyata saya masih mendengar sampai dengan level mahasiswa, mohon maaf karena kebetulan saya pernah menjadi dosen dan suami saya juga dosen, jadi kita sering sharing. Ternyata mahasiswa zaman now itu agak tanda kutip ya, ya karena generasinya sudah berbeda ya, generasi saat ini itu generasi yang agak rapuh, kena pentok sedikit yang maju orang tuanya. Nah itu yang layaknya ayo kita ubah yuk gitu. Anak-anak kita yang sekarang masih di SD Al-Ufa 2 ini, ayo enggak lah nanti kalau dia mahasiswa dia nggak akan jadi mahasiswa seperti yang saya ceritakan tadi gitu. Nggak perlu kemudian geret-geret orang tuanya, enggak. Masalah mereka bisa selesaikan sendiri. Kita bantu menyelesaikan dengan mengajarkan teknik cara penyelesaiannya. Tapi action yang melakukan adalah mereka, gitu nggih? Lalu bertanggung jawab untuk dirinya sendiri. Ya, kita ajarkan cara membela dirinya bagaimana. Bukan membalas ya, bukan membalas, tetapi adalah pertahanan dirinya. Gitu. Kalau konfliknya adalah pukul memukul secara fisik begitu, kita ajarkan cara mengukur kekuatan dan melihat proporsi perbandingan kekuatan. Lihat Kak, kalau temanmu lebih gede dari kamu, kan badanmu nggak terlalu gede nih. Misalnya teman yang kamu hadapi lebih gede dari kamu, jangan ambil resiko untuk melawan. Gitu ya. Kita tidak dilarang untuk meminta pertolongan dalam kondisi kita tidak mampu. Boleh berteriak saja misalnya minta tolong. Tolong aku mau dipukul gitu. Nggak apa-apa, itu bukan mengajarkan menjadi pengecut, bukan, tapi itu rasional. Kita ajarkan berpikir rasional gitu ya. Terus kalau misalnya masih memungkinkan untuk tidak melakukan pembalasan atau perlawanan gitu ya. Karena kalau perlawanan itu nggak akan selesai, nanti akan balas-balasan terus gitu ya, nggak akan ada endingnya gitu kan. Hindari saja. Hindari sumber stres atau sumber persoalannya. Nanti yang jadi ngajarin pengecut, Bu, menghindari masalah bukan, tapi mengukur dengan rasional sekali lagi. Ya, kalau memang memungkinkan tidak usah terlibat dalam persoalan, apalagi yang sifatnya fisik, gitu ya. Kalau memang kemudian biasanya karakteristik pembuli itu akan ngejar sampai korbannya itu kena dan nangis juga, ngejar juga gitu kan biasanya. Kalau sudah merasa sangat terintimidasi, baru berarti bunda perlu bantu, ayah perlu bantu kamu, oke, nanti ayah dan bunda akan komunikasikan dengan guru. Dalam berkomunikasi ini pun juga kita perlu sangat mengendalikan diri, gitu ya. Ini saya sedang bicara untuk diri saya sendiri sebagai wali murid, karena saya juga punya putra-putri yang juga sekolah di Al-Uswah, gitu ya. Juga pernah mengalami pengalaman anak saya dibully, gitu ya. Sama saja. Kita sama-sama punya pengalaman itu, gitu ya. Nah, baru ketika misalnya kita rasa anaknya sudah sangat berusaha sampai titik maksimum, dan itu tidak selesai persoalannya, oke, berarti kita yang harus turun tangan. Kita turun tangan pun harus dengan manner, gitu ya bunda. Jadi sangat harus kendalikan emosi kita. Gitu. Jadi kita datang ke sekolah itu untuk melakukan konfirmasi dan resolusi konflik, bukan memperparah konflik begitu ya.
Dan tidak perlu rasanya untuk memperpanjang itu atau bahkan bentrok ya, yang berkepanjangan atau sampai mendendam gitu ya. Ingat ya, ini wali murid yang ini nih gitu, yang anaknya nakalin anak saya gitu misalnya. Dilihatlah plat nomor mobilnya gitu ya, dicari nomor teleponnya misalnya. Enggak ya. Saya rasa kita perlu mencari cara islahnya bagaimana. Kalau memang sangat diperlukan, mintalah mediasi kepada sekolah. Ustadz-ustadzah saya minta mediasi. Jadi saya mohon dihadirkan orang tuanya, nggak apa-apa, itu bisa terbuka disampaikan kepada gurunya. Dan pihak sekolah dalam hal ini, asatidz sekalian yang menyimak acara ini, wajib melakukan fasilitas untuk mediasi tersebut. Begitu. Lakukan di sekolah bersama dengan pihak sekolah, terutama ketika kejadiannya terjadi di sekolah. Begitu. Sehingga dengan cara seperti itu, harapannya ending dari mediasi itu adalah win-win solution. Solusi untuk kedua belah pihak gitu ya, ada beberapa pihak yang terlibat. Jadi nanti akan ada bagi-bagi kue pasti ya, bagi-bagi kue dalam arti apa? Oh, orang tua yang ini perlu mentreatment anaknya apa? Orang tua yang ini perlu mentreatment anaknya apa, dan seterusnya. Ya harapannya islah tadi lebih clear dan mengarah ke progresif perbaikan sikap masing-masing. Terus kemudian setelah proses perbaikan masing-masing tadi, mohon fokus pada putra-putrinya sendiri dulu. Jadi nggak perlu kepo dengan anak orang lain. Itu sudah dikasih saran kemarin dilakukan apa sama orang tuanya si itu gitu ya. Atau si itu di treatment apa? Anak saya di treatment begini. Anak saya kan korban misalnya dan seterusnya. Tidak perlu melakukan itu karena itu akan memperkeruh suasana begitu ya. Yang kita cari adalah perbaikan bersama-sama. Jadi yuk fokus dengan proses perbaikan treatment untuk anaknya. Karena pasti kalau dia dimediasi oleh sekolah, itu biasanya akan dikasih tips-tipsnya nanti. Ananda si A ini perlu perhatian yang demikian-demikian. Yang si B perlu diberikan perlakuan demikian-demikian dan seterusnya. Yaitu dimaksimalkan untuk masing-masing treatment yang sudah disarankan. Oke, ini kayaknya udah mau akhir dari slide saya. Kata kuncinya ayah bunda ada 3. Tenang. Tenang itu merupakan ekspresi dari perasaan positif kita. Rasional dan objektif, itu kita melibatkan pemikiran kita secara positif juga. Kemudian solutif. Solutif ini dalam bentuk tindakannya. Real action-nya itu juga positif. Oke, ini sedikit tips saja intermezzo. Kalau memang diperlukan dalam kondisi yang sangat uncontrol untuk kita sendiri, rasa-rasanya nih emosi saya nggak bisa saya tahan ya, nggak bisa terbendung misalnya, maka ini bisa menjadi salah satu solusi yang ringan untuk melakukan relaksasi pribadi. Relaksasi bisa dilakukan dengan paling tidak 4 titik ini ya. Ayah bunda sekalian, di bagian area telinga, di daun telinga itu sudah ada keterangan masing-masing, itu dipijat perlahan. Ibu jari ada di belakang daun telinga, kemudian telunjuk ini ya yang dilipat begini ada di depan daun telinga, dan itu dipijat perlahan dari atas ke bawah, dari nomor 1 ke nomor 0. Gitu ya. Atau dengan menekan area keseimbangan di antara 2 alis kita di daerah pelipis ya, ini ya, seperti yang tergambar di situ, itu diarahkan ke atas, ditekan perlahan, kemudian diarahkan didorong ke atas seperti itu. Atau ini ya, yang perempuan ini yang pakai 2 jepitan antara jari tengah dan jari telunjuk ya. Ruas jari tengah dan ruas jari telunjuk itu menjepit area pelipis atau alis kita, itu diarahkan dari tengah ke samping seperti pijatannya. Atau bisa juga di area agak sensitif, agak di belakang, ini pijatnya tidak boleh keras karena ini banyak saraf yang penting ada di area leher ya, di daerah area leher ada 2 titik merah itu dipijat ke atas secara perlahan saja. Nah, ini kalau ini para ayah dan abi ini paling suka nih request sama bunda dan uni ya, misalnya untuk pijat di area ini. Memang ini untuk relaksasi, untuk peregangan. Itu sih mungkin Ustadz dan para ayah bunda sekalian, terakhir selesai. Monggo kita bisa diskusi interaktif secara real case-nya seperti apa. Itu mungkin Ustadzah dari saya. Masya Allah. Materi hari ini memang sangat luar biasa ya Ustazah, sangat menarik. Mungkin sebagian ayah bunda sudah mulai tidak sabar untuk bertanya-tanya lebih dalam, lebih detail tentang bagaimana sih cara mengatasi Ananda yang terkadang Ananda itu terlalu banyak aktivitas seperti itu ya. Baik, untuk tanya jawab hari ini saya akan dibantu oleh Ustazah Fatimah. Assalamualaikum Ustazah Fatimah.
Ya, waalaikumsalam. Iya. Bagi ayah bunda yang mungkin bertanya mengenai bagaimana cara penanganan untuk Ananda, akan dibantu oleh Ustazah Fatimah. Silakan Ustazah Fatimah. Ya, sebelumnya ayah dan bunda, perkenalkan saya Fatimah sebagai guru BK di SD Al-Usaha 2 Surabaya dan lulusan dari S1 Psikologi Universitas Airlangga. Seperti itu. Lalu untuk sesi tanya jawab bisa melalui kolom chat atau jika ingin berbicara bisa menekan tombol raise hand. Seperti itu. Jika ada yang kesulitan bisa dituliskan di chat untuk misal saya ingin berbicara seperti itu. Selanjutnya, baik, untuk yang pertama ada yang masuk dari kolom chat. Apa yang harus Bunda lakukan jika anak menjawab terus kalau dikasih tahu? Terlebih kalau tentang adiknya, seperti itu. Terus ada Anglis. Apakah bisa ngeles maksudnya? Ya. Kakaknya ngeles gitu, Kak? Ya, kakaknya ngeles. Ngeles ketika ditanya kenapa bertengkar sama adiknya, begitu? Ya, seperti itu. Okay. Ya, kalau kakak itu hal yang lazim dan wajar juga ketika memiliki prestis ya, itu harga diri banget ya. Itu harga diri kakak banget gitu ya. Ketika dia anak itu ngeles, itu sebenarnya salah satu sinyal yang dikirimkan oleh si anak ya kepada orang tua ya, yang mau dia komunikasikan apa yang dia komunikasikan adalah harga dirinya terancam gitu ya. Ketika dia dievaluasi, ketika dia diberikan masukan, itu ada beberapa anak yang berperan sebagai kakak itu dia nggak terima gitu ya, karena kakak itu kan lebih hebat dari adiknya, masa kakaknya dikritik sih gitu, apalagi ketika memberikan kritik dan feedbacknya itu di depan adiknya ya, mungkin dalam hal ini entah korban atau juga pelaku bisa jadi gitu ya dalam sebuah konflik sibling rivalry itu. Jadi supaya tidak terus-terusan ngeles ya, perlu dianalisa sumbernya apa nih yang mengancam rasa harga dirinya anak ini. Mungkin yang pertama tadi, saya ngevaluasinya depan adiknya, ya harga dirinya jatuh banget ya, jatuh ke banting malah ya istilahnya gitu kan, jatuh banget. Jadi mungkin besok tidak begitu. Evaluasinya akan saya hadapkan sendiri dengan saya, tidak di depan adiknya, misalnya demikian. Yang berikutnya, mungkin karakteristik anaknya juga perlu dikenali ya. Jadi bisa jadi si kakak ini memang tipikal yang sangat ekspresif gitu ya. Sehingga dia memang tipikalnya gitu, begitu dikasih omongan langsung responsif aja gitu, impulsif ya. Impulsif itu nggak pakai mikir lah, pokoknya ngeles aja, ngomong aja gitu kan untuk pembelaan diri misalnya. Berarti kita akan kasih ruang dulu. Oke, Bunda mau bicara soal yang kemarin yang kamu gituin adik gitu misalnya gitu ya, mukul atau apa misalnya. Boleh silahkan kamu jelaskan dulu, boleh melakukan pembelaan diri dulu ya. Kita kasih ruang untuk dia bicara sebanyak mungkin yang dia perlukan untuk meyakinkan kita bahwa betapa dia tidak bersalahnya gitu misalnya. Betapa itu yang salah adalah adiknya misalnya begitu. Sampai dengan sepuasnya gitu ya. Lalu kita minta giliran bicara. Oke, cukup, berarti sekarang Bunda yang mau ngomong ya. Yang pertama begini. Misalnya, kemarin efeknya begini dan seterusnya. Bisa nggak kita kerjasama gitu ya? Bisa nggak kita kerjasama untuk meminimalisir konflik-konflik itu? Kalau menghilangkan tidak mungkin. Selama anak-anak masih kecil, itu adalah hiburan ya, tanda kutip. Artinya, itu nanti yang kita rindukan loh ketika mereka sudah besar, karena mereka sudah tidak lagi berkelahi seperti itu. Karena memang anak-anak itu masih sangat belajar tentang konflik dan resolusi konflik. Jadi itu sangat wajar terjadi. Selama itu tidak dalam wujud yang berlebihan ya. Maksudnya memukulnya tidak yang nggak yang membahayakan gitu ya. Maksud saya yang cuma perang mulut atau yang biasa ya, konflik-konflik kecil itu hal yang wajar. Seperti itu. Jadi yang bisa kita lakukan meminimalisir. Kalau menghilangkan tidak mungkin gitu ya. Meminimalisir ya dengan cara itu ambil jarak dulu. Yang pertama resolusi konflik itu ya menenangkan diri sendiri. Jadi mengajarkan pertama tadi orang tua menghadapi anak, orang tuanya yang mesti kendalikan diri kan, baru membantu anak mengendalikan diri. Kedua, ajari anak ini mengendalikan diri terhadap orang lain. Ya, entah itu adiknya, temannya, dan seterusnya. Cara mengendalikan dirinya adalah apa? Yang pertama, menghindari situasi stresornya itu. Ambil jarak dulu. Ya.
kita boleh tidak bicara dulu ya gitu. Jadi kita menenangkan diri dulu gitu ya, menghindarkan diri kita dari situasi stresor tersebut ya, mengambil jarak terlebih dahulu. Kemudian yang berikutnya, kalau sudah tenang dan cukup siap, baru bisa mengatakan apa yang kamu inginkan. Kamu harus mengkomunikasikan apa yang kamu inginkan dengan cara berbicara, bukan dengan pukul ya, bukan dengan usil ya, bukan dengan teriak gitu ya, tidak, tetapi dengan bicara. Misalnya, aku tidak suka kamu merebut mainanku, kembalikan, misalnya begitu. Berarti ngomongnya harus dengan cara seperti itu, bukan menarik langsung dari tangan adiknya atau temannya misalnya, bukan dengan memukul temannya lalu merampas mainannya dari temannya misalnya, tidak demikian. Itu kita katakan itu keliru, salah. Caranya tidak seperti itu. Ya, kita kasih tahu cara yang benar bagaimana. Kalau misalnya dengan kata-kata yang baik itu ternyata si teman tidak berkenan, berarti dihindari dulu. Atau ketika misalnya mendengar bulian gitu ya, kalau kamu bisa ngomong misalnya, kamu jelek, biarin, aku kan, tapi kata mamaku cantik, atau mamaku aku ganteng. Kalau kamu bisa balas dengan cara seperti itu, nggak apa-apa, membalas omongan ya. Kalau membalas omongan aja itu nggak ada masalah, itu bagian dari defensif ya, menunjukkan bahwa kamu kuat, bukan kemudian membalas dengan fisik maksud saya. Tapi kalau kamu anak yang mentalnya nggak setebel itu, maka yang bisa dilakukan jangan dihiraukan. Gitu. Ini anti bullying seperti itu yang pertama. Tidak usah dihiraukan. Caranya tidak menghiraukan bagaimana? Menghindari anak tersebut, menjauh dari anak tersebut, atau tutup telingamu. Gitu. Terus kemudian tidak usah dipikirkan. Tidak semua informasi yang kamu dengar harus kamu masukkan ke dalam pikiran dan hatimu. Kamu boleh memilah mana yang informasi penting dan mana yang tidak penting. Contohnya tadi, kamu hitam. Kalau kamu ngerasa, kamu nggak hitam gitu, ya udah, nggak usah dihiraukan, nggak usah didengerin gitu, nggak usah dimasukin ke hati, anggap aja angin lalu. Kalau kamu nggak tahan, tinggalin. Itu yang paling mudah untuk anak-anak. Biasanya saya ajarkan ke anak-anak saya juga demikian ya, karena 3 anak itu kalau di rumah heboh banget gitu kan. Jadi boleh kita bilang, abaikan omongan kakak atau omongan adik yang nggak menyenangkan. Biar tidak memicu emosionalnya dia untuk melakukan pemukulan, pencubitan, gitu ya, penjeweran, penjambakan, dan lain-lain. Ekspresi fisik itu kita minimalisir. Seperti itu. Terus yang kedua, lihat ekspresi emosinya. Kalau dia masih usil, masih jahil, itu kan kelihatannya dari raut wajah kan, orang-orang yang anak-anak yang suka bikin usil, jahil, dan bikin emosi, itu kan kelihatan ekspresinya. Kalau masih kiranya masih ada keinginan anak itu untuk melukai kita, berarti space jeda untuk silent dan mengambil jarak ya, menjauhi tadi itu masih harus dilakukan. Sampai kapan? Sampai anak itu betul-betul bisa positif lagi responnya. Misalnya tiba-tiba menyapa kamu, berarti dia sudah siap berbaikan sama kamu. Dia sudah mau berbagi sama kamu, berarti dia sudah siap mau bermaafan dengan kamu gitu ya. Dia sudah siap menerima kamu dan kalian sudah siap bermain bersama. Selama misalnya belum ada tanda-tanda positif, nggak apa-apa, kita jauh-jauhan dulu, minimalisir konflik dulu, gitu. Misalnya seperti itu ya. Terus kemudian kita perlu kerjasama juga. Ketika anak-anak berkelahi dan berkonflik, jangan ikut campur ya. Jadi kita jadi wasit jangan ikut masuk ke ringnya. Tinju itu nggak selesai nanti kalau wasitnya ikut tinju-tinjuan juga. Wasitnya tugasnya di luar mengamati, mengobservasi, yaitu mengamankan ketika ada terjadi bentrokan, gitu ya, yang sudah sangat tidak ditolerir, misalnya dengan menggunakan benda, objek, dan seterusnya. Nah itu kita perlu melerai. Tapi sepanjang hanya ini ya, kita nggak usah ikutan rame. Kadang tuh soalnya yang nggak bisa nahan juga orang tuanya gitu. Jadi rumahnya jadi heboh banget gitu ya, karena anaknya berkelahi perang mulut, orang tuanya ikutan. Iya adik kamu, kakak kamu diam dong, adik diam dong gitu ya. Jadi lebih heboh suara orang tuanya daripada suara anaknya gitu. Ini yang saya ceritakan adalah yang terjadi di sekitar saya dan termasuk saya juga terkadang begitu ya. Jadi itu perlu benar-benar kesadaran kita sendiri, awareness kita sendiri untuk tahan. Kita nggak usah ikut campur. Pun ketika mereka mengadu itu tidak boleh reaktif. Terima saja aduannya, tapi tidak harus reaktif action saat itu. Karena kalau udah seperti itu, kita kadang-kadang kita sedang diuji juga, diadu domba juga. Si kakak melapor, itu Romi, adik itu begini-begini. Padahal ada nggak gitu misalnya, gitu ya. Yang namanya anak-anak biasa mengadu seperti itu. Maka kita perlu rasional dari kitanya sendiri. Oh gitu, iya, ya udah, gampang caranya. Nggak usah main dulu sama adik, berpisah dulu main sendiri-sendiri. Misalnya gitu. Kalau Umi diam aja, nggak mau itu adiknya harus dibeginikan. Ini nggak boleh diam aja. Anak-anak yang tipikal yang persuasif itu dia akan mendorong kita untuk kita terjun ke ring itu tadi gitu kan. Kita tahan diri, enggak perlu. Itu kan masalah kamu sama adik, selesaikan sendiri. Tidak, bukan Umi yang selesaikan, tidak. Caranya begini, Umi adalah bagian untuk memberikan tipsnya. Caranya begini, adiknya misalnya mengadu, aku dibeginikan kakak dan seterusnya.
Caranya begini, yang pertama lakukan ini, yang kedua lakukan ini, dan seterusnya. Jadi cukup mereka yang mempraktekkan itu di rumah, mempraktekkan itu secara real, kita tidak perlu ikut terlibat dalam konflik tersebut. Itu yang kemudian nanti kalau kita terlibat, itu biasanya akan berkembang menjadi munculnya perasaan tidak adil, ya, diperlakukan tidak adil oleh orang tua. Wah, orang tua aku hanya sayang sama adik, mesti aku yang dipersalahkan, aku sebagai kakak, dan seterusnya gitu ya. Tanpa perlakuan kita pun, kita udah adil pun, kadang anak-anak itu masih berpersepsi kita tidak adil gitu ya. Nah, ini persepsi saya ketika menjadi anak dulu begitu ke orang tua saya. Ketika saya jadi orang tua, saya baru paham gitu ya. Enggak sebenarnya. Orang tua itu sudah sangat berpikir memberikan perlakuan yang adil. Ya. Kadang dibelikan mainan yang sama itu bukan solusi. Karena terkadang sudah diberikan mainan yang sama pun mereka bertengkar dan berkelahi. Ya. Berarti kita maknanya sebagai, oh ya rasanya memang sudah. Jadi tidak perlu memberikan mainan yang sama. Biar mainannya satu aja biar bisa berbagi justru. Kalau diberikan mainan sendiri-sendiri justru tidak berbagi dan makin egois. Seperti itu. Itu baru kalau saya pribadi baru saya pelajari ketika saya belajar di psikologi dan saya jadi orang tua. Oh, gini ya rasanya gitu ya. Dulu sebagai anak saya protes habis-habisan ke orang tua karena saya sulung gitu ya. Kenapa sih cuma sayang sama adik, kok sama aku aja tega-tegaan, keras, aku nggak dikasih kesempatan, nggak ditoleransi dan seterusnya. Ternyata tidak demikian. Ternyata orang tua itu ketika memberikan perlakuan itu disesuaikan dengan karakteristik dan kepribadian anaknya. Yaitu justru yang adil gitu kan, memberikan sesuai porsi dan kebutuhannya gitu kan. Jadi seperti itu. Sehingga dengan kita menahan diri akan meminimalisir arah itu tadi, efek-efek yang ke arah itu tadi. Mungkin gitu saja. Semoga cukup menjawab. Ya, baik. Untuk pertanyaan berikutnya, ini sebenarnya sudah terjawab ya, yaitu pertanyaan mengenai menyambung tentang pertengkaran adik kakak yang pasti setiap hari terjadi saat puncak kehebohan dengan berteriak-teriak dan menangis. Bolehkah saya meninggalkan mereka berdua saja untuk coba menyelesaikan sendiri? Boleh, tapi tetap dievaluasi, diobservasi ya, bukan ditinggalkan betul-betul terus ibu jadi jalan-jalan ke mall, enggak. Jadi tetap dalam pantauan ya, maksud saya tetap dalam pantauan dan mengobservasi apa yang terjadi. Jangan sampai muncul destruktif ya, baik itu destruktif terhadap figur, memukul-mukul orang ya, atau melukai diri sendiri, membentur-benturkan kepala, tantrum ya, bentuk-bentuk yang lain seperti itu, atau merusak benda, misalnya merusak lemari, membanting-banting pintu, atau melempar piring dan seterusnya. Itu yang perlu dihindari, dipastikan dalam observasi itu untuk menjaga kemungkinan itu dan meminimalisir, menghindarkan itu terjadi. Ya, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu Ustazah, saya ingin bertanya, saat anak menangis, yang saya lakukan bukan memeluknya langsung, tetapi meminta anak untuk menenangkan diri, sampai redah marah atau sedihnya, baru saya mau mendengar keluhannya. Saya berpikir, karena anak saya laki-laki, jadi harus kuat dan bisa mengendalikan emosi. Apakah sikap saya benar? Anak saya berusia 5 tahun dan 9 tahun. Terima kasih. Ya, betul, tidak apa-apa dikasih kesempatan mengekspresikan. Tetapi kalau kita menangkap ternyata anaknya membutuhkan sentuhan dan penerimaan secara gestur kita, tidak masalah langsung memeluk, tidak apa-apa. Dan anak laki-laki tidak boleh menangis. Ya, anak laki-laki juga manusia gitu ya. Bahaya kalau kemudian anak laki-laki tidak boleh menangis dan dia harus menahan tangisnya. Itu akan terbawa nanti sampai dengan dewasa. Itu akan menjadi stigma yang akan dia bawa sampai dewasa. Dan itu sangat tidak sesuai fitrah banget gitu. Karena kalau kita manusia itu dibekali ekspresi emosi, segudang ekspresi emosi ya, baik laki-laki maupun perempuan, dan itu hal yang wajar untuk itu diekspresikan. Yang terpenting adalah menangisnya tidak sesenggukan yang sampai berteriak histeris misalnya, tidak sampai seperti itu. Kalau nangisnya cuma biasa, masih kita bisa anggap biasa gitu ya, tapi memang dia butuh mengeluarkan air mata, itu boleh. Itu bukan menunjukkan kelemahan anak laki-laki, tidak apa-apa. Boleh banget gitu. Jadi yang sudah Bunda lakukan sudah betul, tinggal difleksibelkan lagi ya. Mungkin ada perspektif lain nih yang coba saya sajikan, bahwasannya tidak ada larangan kok bagi anak laki-laki ketika dia ingin menangis ya, kita persilahkan, kita beri kesempatan dia menangis, nggak apa-apa, dia juga anak-anak, dia juga manusia gitu. Dan menangisnya anak laki-laki bukan kemudian akan menunjukkan kelemahan, kecuali ya kalau sedikit-sedikit nangis ya. Misalnya gelisah dikit nangis gitu ya, nggak kena apa-apa nih gitu ya, nggak kena kejepit pintu enggak gitu ya, diolokin temen juga enggak ya, overthinking sendiri misalnya nangis, nah itu yang perlu diwaspadai, berarti cengeng begitu ya, itu yang perlu kita kuatkan. Tapi kalau misalnya memang menangisnya dengan alasan karena dia mau mengekspresikan emosi, karena memang ada kegelisahan besar yang ada dalam diri dia yang harus dia sampaikan kepada orang tua, kasih kesempatan dia menangis gitu ya. Kalau perlu kita ajak dia ke ruangan khusus biar dia tidak malu. Yuk, masuk kamar aja. Bunda temenin.
Bunda mau dipeluk Bunda gitu misalnya. Mau ada di pangkuannya Bunda boleh. Kakak boleh apa yang kakak mau nangisnya dengan cara apa gitu. Misalnya seperti itu. Jadi justru perlu kita tunjukkan bahwa kita mengakomodir ya, mengakomodir ekspresi emosinya. Bahkan kita memberikan pengamanan ya, maksudnya melindungi harga dirinya gitu ya. Karena kan menangis itu memang lemah tanda kutip. Mungkin anak laki-laki pun sudah punya juga rasa itu yang malu. Nggak apa-apa Mas, nangis boleh. Yuk kita masuk ke kamar. Gitu misalnya. Jadi kakak boleh nangis di sini karena nggak kelihatan orang lain. Cuman ada Bunda. Nggak masalah. Begitu. Mungkin semoga cukup menjawab. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, Sada, mohon maaf saya mau bertanya bagaimana cara mengatasi anak yang tertutup ketika kita ingin memberitahu tentang si anak, tapi respon si anak malah marah. Seperti itu. Ketertutupannya ini yang perlu distimulasi ya. Introvert itu nggak apa-apa, positif-positif aja. Sebentar. Introvert itu hal yang nggak masalah gitu ya. Tapi yang over ya, yang terlalu banget eksesif ya, terlalu sekali gitu. Introvertnya itu yang agak kurang baik ya. Dalam arti gini, karena kita makhluk sosial, kita perlu interaksi dengan orang lain gitu ya. Kita perlu berkomunikasi, kita perlu menyampaikan gagasan kita ke orang lain. Jadi orang lain pun perlu bisa memahami kita. Orang lain memahami kita dari ekspresi kita. Gimana orang lain bisa paham kalau kita tidak mengekspresikan? Itu dasarnya ya. Jadi maksud saya melatih perlahan introvert itu tidak digebiah-uyah semua hal kita introvert ya, enggak. Harus ada sisi-sisi yang dia berani mengeluarkan ekstrovertnya. Karena sebenarnya introvert ekstrovert itu semua orang punya. Hanya tiap orang itu kadarnya berbeda sehingga dominansinya terlihat berbeda. Oh, si ini introvert, si ini ekstrovert. Itu karena dominansinya di situ. Nah, kalau anaknya introvert perlu berarti mengaktifkan ekstrovertnya karena sebenarnya anak ini kan punya, seperti saya katakan tadi, dia sebenarnya punya sisi ekstrovert, tapi itu tidak dominan. Nah, ini yang kita aktifkan. Oh Kak, kalau dalam hal seperti ini kamu harus ngomong. Karena Bunda nggak paham kalau kamu diem aja, misalnya. Atau kalau ngomongnya sambil marah-marah, Bunda nggak dengar. Nggak bisa paham, nggak bisa ngerti. Apalagi kamu ngomongnya sambil nangis. Nggak, selesaikan nangisnya. Biasanya gitu ya, saya biasa mendampingi TK-TK itu, saya kasih tahu ke gurunya boleh anak itu bercerita, tapi kalau pas lagi nangis nggak, kita bilang selesaikan nangisnya dulu baru bercerita. Karena dengan itu baru akan bisa dipahami pesan apa yang sedang dia rasakan, masalahnya dia apa, itu baru bisa kita pahami. Sama dengan ketika marah-marah. Jadi nanti tunggu momennya pas dia sudah agak tenang baru kita ajak bicara. Yuk kita bikin kesepakatan. Sekarang Bunda pun, nah nih, coba evaluasi deh ya, kenapa anaknya marah-marah aja? Mungkin bundanya atau ayahnya juga sering marah-marah aja. Jadi dia lagi mencontoh ekspresi itu dari orang sekitar, ya mungkin bukan ayah bundanya, tapi figur significant others yang lain yang ada di rumah itu yang menunjukkan ekspresinya juga seperti itu. Jadi karena dia lebih sering melihat orang di sekitarnya uring-uringan, ya dia contoh dah itu gitu ya. Sama berarti aku legal juga ya, boleh juga kan aku uring-uringan, yang lain juga gitu kok ke aku gitu ya. Aku nggak tahu apa-apa kena imbas marah, ya sama aja sekarang gantian dong biar tahu rasanya kalau dimarahin tuh rasanya gimana. Terkadang anak-anak membuat protesnya dalam bentuk ekspresi itu. Jadi evaluasi dulu, apa iya nih marah-marahnya memang jadi kepribadian, apa bukan karena faktor kitanya nih gitu. Misalnya kitanya emang yang nyebelin mungkin buat anak-anak kita gitu ya, sehingga dia bawanya kok sama kita marah-marah misalnya. Itu perlu kita selesaikan, kita temukan dulu jawabannya gitu ya. Semenyenangkan apa sih kita sebagai orang tua untuk anak-anak kita? Bahasanya gitu deh yang paling gampang gitu ya. Nah, kenapa nih dia suka marah-marah banget gitu kan? Itu perlu kita tahu dulu, kita perlu pecahkan dulu. Yang kedua, mestinya kalau anak introvert malah bukan marah-marah gitu ya. Anak introvert itu marahnya adalah diam biasanya. Itu yang paling mengkhawatirkan gitu ya. Karena tidak tersampaikan, dia marahnya apa yang dia rasakan tidak tersampaikan. Kalau dia uring-uringan itu mungkin justru bukan introvert gitu ya, itu justru mungkin ekstrovert ya sifatnya gitu. Itu makanya perlu diketahui dulu. Untuk anak-anak yang introvert yang ekspresinya diam, itu bisa dibantu kalau dia tidak suka dengan menceritakan secara verbal dengan bahasa, atau dia menyembunyikan ekspresinya karena mungkin dia malu dan dia tidak berkenan, maka bisa dipancing dengan menggambar. Gitu. Dengan menggambar. Jadi minta aja dia gambar bebas gitu ya, lalu kita pancing perlahan, ini maksud gambarnya apa? Nah, biasanya gambar itu mengekspresikan apa yang sedang dia alami. Nah, itu memang butuh waktu, jadi orang tua perlu meluangkan waktu untuk melakukan asesmen itu.
kami pun saya biasanya kalau saya seorang praktisi psikolog ya, saya ketika mendapati klien yang anak-anak, yang dia masih belum bisa ngomong lebih banyak dan dia pendiam, saya juga pakai cara itu. Ini bisa dipakai oleh orang tua yang lain yang bukan psikolog sekalipun, yang bukan dari psikologi sekalipun, itu bisa dipakai Bapak Ibu menggunakan media gambar. Kemudian sajikan pertama pensil saja, kemudian atau mungkin disajikan dengan krayon yang berwarna-warni. Coba lihat ya, gambarnya apa Bu Anglis, bebas aja gitu. Ini bukan tes psikologi yang gambar ya, jadi bebas aja, gambar apa saja. Mau Kak gambar gini misalnya. Kalau kita pengen tahu apa yang bikin dia sedih atau yang jadi masalah dia, gambar benda apapun itu yang kamu sukai. Lalu gambar benda apapun itu yang tidak kamu sukai, misalnya begitu. Gambar figur orang yang kamu sukai, gambar figur orang yang tidak kamu sukai, misalnya seperti itu, minimal 4 hal itu. Lalu berikan krayon berwarna atau spidol atau apapun yang warna-warni, alat tools menggambar yang warna-warni, perhatikan penggunaan warnanya. Selama penggunaan warnanya itu adalah warna-warna yang alami, seperti coklat, biru, hijau, gitu ya, pink gitu ya, yang happy lah ya, orange itu warna semangat ya, semangat yang membara. Misalnya warna-warni pakai itu berarti insya Allah it's okay, aman. Ya. Tapi kalau dia pakai warna hitam dan itu dia blok ya, setiap gambar itu dia blok pakai warna hitam gitu ya, atau pakai warna merah gitu ya, itu ada ekspresi emosi yang terpendam. Ini simpelnya aja. Sebenarnya ada khusus ya art terapi dan seterusnya. Saya nggak bahas ke sana dan saya juga bukan ahli itu. Tapi dari yang simpel tadi, dari penggunaan warna-warna yang saya sebutkan tadi itu cukup menjadi sign, alarmnya kita gitu. Oh, anak ini lagi emosional banget nih gitu. Oh, oke gitu ya. Oh, gambarnya bagus banget, terima kasih. Oke, kita selesai. Udah tinggalin dulu, nanti sampai dia cukup siap untuk bicara baru kita gali. Nah, ceritanya apa yang kemarin, gambar yang kemarin kakak bikin, coba ceritain. Kenapa? Ini siapa? Misalnya tadi figurnya, ini siapa ini namanya? Kenapa ini kok begini? Coba cerita. Dia akan membuat cerita bisa jadi fiksi atau non fiksi, apa yang imajiner gitu. Mungkin dia bisa menyebutkan nama yang bukan real orangnya, tapi perhatikan alur ceritanya begitu. Itu sangat unconscious soalnya, tidak sadar, ketidaksadaran yang muncul biasanya katarsis ya, kalau kita Bu Fatimah ya di psikologi dibahasakan katarsis, itu mengeluarkan ekspresi emosi. Tampung saja alur ceritanya, entah logis atau tidak logis, tampung saja ceritanya. Lalu gali lebih dalam lagi besoknya gitu ya, mungkin nggak harus satu hari itu selesai, mungkin besoknya lagi juga digali lagi. Nanti kemudian ditarik ke dunia nyata. Oh, ini kayaknya figurnya ke figur-figur yang otoritas nih gitu ya, karena yang digambar dia orang dewasa misalnya. Oh, mungkin itu saya, atau itu suami saya, ayahnya, atau itu mungkin eyangnya, atau siapa ya yang paling signifikan dengan dia. Itu baru mulai kita gali. Ada masukan untuk Bunda? Ada yang kamu nggak suka dari Bunda? Langsung biasanya tuh anak langsung ngomong, iya Bunda tuh sukanya marah-marah soalnya, apapun jadi marah-marahnya Bunda, jadi bahan marahnya. Biasanya akan seperti itu. Jadi proses itu memang rilis emosional dan belajar mengekspresikan, mengelola emosi itu sangat berlatih untuk anak-anak. Dan untuk kita bisa mendampingi proses itu, maka wajib hukumnya kita pun sudah selesai dengan emosi kita, gitu ya. Ngomong ini nggak gampang, ini lagi ngomong sama Anglis sendiri, gitu ya. Saya pun ketika membantu anak-anak saya merilis emosionalnya, maka saya harus selesai dengan diri saya dulu. Berarti saya tidak boleh dalam kondisi yang tidak stabil emosinya. Saya perlu memastikan saya I'm okay ya gitu ya. Harus memastikan itu dulu. Mungkin itu sih. Mudah-mudahan cukup menjawab. Ya baik. Mohon maaf Ayah dan Bunda karena waktu sudah menunjukkan pukul 17:07 dan sudah waktunya sesi tanya jawab berakhir. Semua pertanyaan yang belum terjawab akan ditampung dan dijawab secara terpisah. Jika tidak ada lagi pertanyaannya, bisa kita akhiri sesi tanya jawab ini. Baik, terima kasih Saudara Anglis atas materi hari ini dan atas diskusinya. Semoga wali murid dan ayah dan bunda bisa mendapatkan banyak hal dari materi hari ini. Baik, untuk sebelum mengakhiri, mungkin akan saya simpulkan sedikit langkah yang bisa dilakukan sebagai orang tua dalam menghadapi situasi anak. Yang pertama, orang tua dan anak bisa
beristighfar terlebih dahulu, menarik nafas panjang agar dalam keadaan yang tenang dan kondusif. Lalu ketika anak mulai menceritakan masalahnya, bisa ditampung dan tetap diterima respon anak. Nah, sambil melakukan aktivitas yang membantu seperti dipeluk dan dielus. Lalu orang tua bisa membalas respon anak dengan umpan balik seperti, oh begitu, baik bunda atau ayah mengerti, lalu mencari sumber informasi kebenaran dari suatu situasi yang terjadi. Selanjutnya orang tua bisa mencari solusi praktis dengan memberikan pemahaman kepada anak agar mood terjaga di hari itu. Misal, mungkin hari ini bisa beristirahat terlebih dahulu, bermainnya agar mood anak tetap terjaga. Lalu yang terakhir, memberikan kepercayaan kepada anak bahwa anak mampu menyelesaikan masalahnya sendiri, melatih kemandiriannya, dan orang tua bisa tetap membantu dalam tahap penyelesaiannya, tetapi yang melakukan penyelesaiannya atau actionnya tetap diserahkan kepada anak. Dan mediasi juga bisa dilakukan dengan pihak sekolah di sekolah. Seperti itu. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan kepada Ustadzah Aas selaku MC hari ini. Baik, terima kasih. Terima kasih atas materinya Ustadzah Anglis. Terima kasih Ustadzah Fatimah sudah membantu dalam sesi tanya jawab kali ini. Semoga kita senantiasa diberikan kemudahan dalam mendidik Ananda. Baik, selanjutnya adalah informasi mengenai kegiatan sekolah yang akan disampaikan oleh Ustadzah Diana Agustin Trinugrahini, SKM SPD. Kepada beliau dipersilahkan. Terima kasih Ustadzah Aas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya Bunda, karena waktunya memang sudah sore, izin reminder sedikit tentang kegiatan siswa di akhir semester 1 ini. Agenda terdekatnya hari Senin besok, insya Allah Ananda akan melaksanakan kegiatan UAS. Jadwal dan kisi-kisinya sudah kami share. Semoga diberikan kemudahan dan kelancaran Ananda saat mengerjakan soal-soal UAS. Lalu setelahnya tanggal 19, 20, dan 21 itu adalah kegiatan kelas meeting, refreshing dengan kegiatan lomba-lomba. Rencananya di 3 hari itu akan ada lomba tentang Al-Quran, lomba tentang akademis, literasi dan numerasi, lalu yang terakhir adalah lomba fisik. Insya Allah kegiatannya ada kegiatan tarik tambang dan estafet bola, balon, bermain dengan balon, intinya yang having fun, yang senang-senang. Lalu misalkan Ananda saat ujian sakit atau tidak bisa mengikuti, insya Allah untuk remedialnya di tanggal 19 sampai 21. Tetapi kami berharap semoga Ananda semua bisa mengikuti dan selalu sehat. Amin. Setelah itu libur ya Bunda, masuk lagi tanggal 2 Januari. Mohon maaf, 3 Januari. Jadi liburnya sampai 2 Januari, masuk lagi itu tanggal 3 Januari. Seperti itu. Lalu pengambilan rapornya tanggal 24 Desember. Untuk jadwal, waktu, dan tempatnya insya Allah akan diinformasikan kembali. Seperti itu. Ini 3 Januarinya masuk kembali sudah di semester 2. Saat liburan, kami akan membawakan My Journal, jurnal anak-anak. Semoga di rumah tetap semangat untuk kegiatan membacanya, tilawah, murojaah, dan salat 5 waktu. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah memberikan kelancaran, kemudahan untuk apa yang kita rencanakan. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Diana. Baik, alhamdulillah ya Bunda, kita sudah sampai di penghujung acara. Hadiah terbesar yang bisa kita berikan kepada Ananda adalah akar dari tanggung jawab dan juga sayap dari kemandirian Ananda. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan juga kemudahan dalam mendidik Ananda. Saya Aas Nafila Ilmi selaku walas kelas 1. Terima kasih atas waktunya Ayah Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, materinya menarik sekali hari ini, Us. Sama-sama, terima kasih Bunda.